Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Akwantung Anugrahino, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Akuntansi. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik Emotional Intelligence, kunci estetika humanisme dalam era modern atau kita sebut kecerdasan emosional. Mari kita bersama-sama memahami, menghayati, dan mengembangkan nilai-nilai humanisme melalui kecerdasan emosional yang menjadi fondasi interaksi manusia yang harmonis dan estetis. Apa itu emotional intelligence? Definisi oleh Daniel Goleman, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri dan orang lain. Ada 5 komponen emotional intelligence menurut Goleman. Yang pertama adalah self-awareness, yang kedua adalah self-regulation, yang ketiga adalah motivation, yang keempat adalah empati, dan yang kelima adalah social skills. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence mengidentifikasi 5 komponen utama dari kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri serta dampaknya terhadap pikiran dan perilaku. Contohnya, seorang mahasiswa sadar bahwa ia merasa gugup saat akan presentasi, sehingga ia berlatih lebih banyak. Manusia akan merasa gugup karena kurangnya pengetahuan. Dengan berlatih dan menyiapkan diri kita dapat menguasai diri dengan pengetahuan dan kesiapan sehingga kita akan menghadapi persoalan dengan lebih matang. Yang kedua adalah self-regulation atau pengendalian diri, yaitu merupakan kemampuan untuk mengelola emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, atau kecemasan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, alih-alih marah dan membahas atau membalas ketika dikritik di media sosial, seseorang memilih untuk merespon dengan bijak atau diam. Dengan pengendalian diri, kita dapat mencegah pengambilan keputusan yang kurang tepat berdasarkan emosi pribadi. Kemudian yang ketiga adalah motivasi atau motivasi diri, yaitu merupakan dorongan internal untuk mencapai tujuan bukan sekedar karena imbalan eksternal seperti uang atau pengakuan. Contoh, seseorang tetap konsisten belajar atau bekerja meskipun tidak langsung mendapat hasil atau penghargaan. Kemudian yang selanjutnya adalah empati. Kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain serta meresponnya dengan tepat. Contohnya, seorang pemimpin tim mendengarkan keluhan anggota tim yang sedang merasakan kesulitan dan menyesuaikan beban kerja mereka. Dengan menurunkan ego dan mendengarkan masukan dari anggota tim, kita akan dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima adalah social skills atau keterampilan sosial, yaitu merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, bekerja sama, memimpin, dan memecahkan konflik secara efektif. Contohnya, mengatur kerja kelompok secara harmonis dengan komunikasi, yaitu dengan komunikasi terbuka dan mampu menyatukan berbagai ide dari anggota tim. Melatih emotional intelligence. Melatih emotional intelligence adalah proses jangka panjang yang dapat dilakukan secara sadar dan sistematis. Setelah ini kita akan melakukan
pembahasan terkait latihan melatih emotional intelligence berdasarkan 5 komponen menurut Daniel Goleman. Kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu self-awareness, yaitu kesadaran diri. Tujuannya mengenali dan memahami emosi pribadi. Cara melatih self-awareness yaitu dengan membuat jurnal emosi. Kita dapat membuat catatan setiap hari tentang perasaan yang dominan muncul, kapan dan apa pemicunya. Latihan yang kedua yaitu terkait komponen self-regulation atau pengendalian diri. Tujuannya mengelola emosi secara sehat dan produktif. Cara melatihnya, kita dapat melakukan latihan pernapasan atau grounding saat kita sedang marah atau stres. Kemudian kita juga dapat melakukan teknik pause before respond. Kita harus melakukan kebiasaan menunda respon 5-10 detik ketika emosi memuncak, khususnya di media sosial atau saat adanya konflik. Komponen selanjutnya yaitu motivation atau motivasi diri. Tujuannya adalah untuk mendorong diri sendiri untuk tetap positif dan fokus pada tujuan jangka panjang. Cara melatihnya, kita dapat membuat catatan tulisan alasan kamu melakukan hal yang kamu lakukan sekarang. Visualisasikan tujuannya dengan membayangkan dengan rinci keberhasilan yang ingin kamu capai dan dampaknya terhadap orang lain. Kamu juga dapat melakukan perayaan atas progres kecil yang sedang kamu lakukan. Kamu dapat menghargai kemajuan sekecil apapun itu daripada fokus pada hasil akhirnya. Selanjutnya adalah komponen empati. Tujuannya adalah untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Cara melatihnya, kita dapat melakukan latihan sudut pandang, yaitu saat menghadapi konflik, tanyakan bagaimana perasaanku jika aku ada di posisi dia. Kemudian kita dapat latihan mendengar saat seorang bercerita. Jangan langsung memberi solusi, cukup dengarkan sampai selesai. Berlatihlah merespon komentar negatif secara konstruktif. Latihan yang kelima terkait komponen social skills, yaitu keterampilan sosial. Tujuannya yaitu membangun hubungan yang sehat dan kolaboratif. Cara melatihnya, perhatikan komunikasi nonverbal. Latih diri membaca ekspresi wajah, intonasi, dan bahasa tubuh. Kemudian kita juga dapat melakukan latihan berbicara asertif, bukan agresif. Katakan apa yang kamu rasakan tanpa menyalahkan. Kemudian latihan yang selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas aktif. Cobalah berperan aktif dalam organisasi, forum, atau diskusi kelompok. Kemudian kita akan membahas hubungan emotional intelligence dengan estetika humanisme. Estetika humanisme menekankan harmoni, nilai, dan keindahan dalam interaksi sosial. Emotional intelligence memungkinkan kita menghargai emosi orang lain, membangun empati, dan menciptakan hubungan yang beradab dan saling menghargai. Contohnya, bagaimana pemimpin yang memiliki empati mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Kita akan membahas manfaat emotional intelligence dalam kehidupan. Ada 4 manfaat emotional intelligence dalam kehidupan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengelola emosi pribadi untuk mengurangi konflik. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kepekaan sosial dan membangun relasi yang sehat. Selanjutnya, meningkatkan kepemimpinan dan mendukung pengambilan keputusan yang bijak. Kemudian, meredam stres dan kecemasan melalui kesadaran emosi demi meningkatkan kinerja akademik dan profesional. Kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu mengelola emosi pribadi untuk mengurangi konflik. Emotional intelligence membantu kita menghindari ledakan emosi yang merugikan. Contohnya, seseorang tidak bereaksi impulsif saat menerima kritik, tapi menjadikannya bahan untuk perbaikan. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kepekaan sosial dan membangun relasi yang sehat.
membangun relasi yang sehat. Empati dan social skills membuat hubungan sosial lebih harmonis dan tahan konflik. Contohnya, hubungan antar mahasiswa dalam sebuah tim menjadi lebih kuat karena keterbukaan dan saling menghargai. Tentu ini akan sangat bermanfaat dalam menambah relasi bukan hanya dalam kehidupan kampus, tetapi juga kehidupan di luar kampus. Selanjutnya adalah meningkatkan kepemimpinan dan mendukung pengambilan keputusan yang bijak. Meningkatkan kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki tingkat emotional intelligence tinggi mampu memahami kebutuhan tim, memotivasi, dan memfasilitasi kerjasama tim. Contoh, seorang manajer memahami dinamika emosional dalam tim dan mengatur strategi komunikasi yang cocok untuk setiap anggota dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah meredam stres dan kecemasan melalui kesadaran emosi demi meningkatkan kinerja akademik dan profesional. Kemampuan mengelola stres dan motivasi diri berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar dan bekerja. Contohnya, mahasiswa dengan emotional intelligence tinggi mampu mengatur waktu dan emosi saat menghadapi ujian tanpa panik atau menyerah. Ini merupakan hasil dari penguasaan diri dalam mengelola stres dan berlatih serta menguasai pengetahuan yang telah disiapkan. Kemudian kita akan membahas terkait implementasi kecerdasan emosional di era digital. Pentingnya emotional intelligence dalam interaksi online, yaitu dengan berkomentar bijak, komunikasi empatik di media sosial. Sedangkan kecerdasan emosional dalam konteks industri 4.0 dan society 5.0 sebagai penyeimbang teknologi dan kemanusiaan. Yang pertama adalah literasi emosi di media sosial. Banyak konflik digital terjadi karena kurangnya kesadaran emosi dan empati. Emotional intelligence diperlukan agar kita berpikir sebelum mengetik, menjaga etika komunikasi, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Contohnya, kita tidak langsung membalas komentar negatif dengan emosi, tetapi dengan kalimat yang bijak, atau menghindari perdebatan yang tidak sehat. Kita harus membiasakan berpikir ke depan dan memahami dampak dari komentar yang kita bahas. Ketika kita memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, kita akan lebih bijak dalam menanggapi komentar di media sosial. Yang kedua, komunikasi virtual yang efektif. Dalam era Zoom, Google Meet, chat, ekspresi wajah, dan intonasi berkurang. Emotional intelligence diperlukan untuk menafsirkan dan menyampaikan emosi secara akurat. Contoh, memahami bahwa rekan kerja lambat membalas bukan karena malas, tetapi mungkin karena sedang multitasking atau kelelahan atau sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, kita akan membahas pengambilan keputusan berbasis empati dan nilai. AI yang kita kenal sebagai Artificial Intelligence dan data kini mendominasi proses kerja. Namun, keputusan yang baik tetap membutuhkan sisi manusiawi. Emotional intelligence menjaga agar keputusan tetap etis dan adil. Contohnya, seorang human resource menggunakan data dan analisis untuk menilai karyawan, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi emosional dan keluarga sebelum memutuskan sanksi. Kita akan membahas terkait integrasi emotional intelligence ke dunia teknologi. Kita akan membahas terkait artificial intelligence yang berhubungan dengan emotional intelligence. Teknologi seperti chatbot, voice assistant, dan customer service digital kini dikembangkan agar dapat mengenali nada suara dan pilihan kata untuk merespon secara empatik. Namun, manusia tetap memegang peran penting sebagai penentu arah komunikasi
yang berempati. Yang kedua, kita akan membahas terkait peran Society 5.0. Dalam konsep Society 5.0, teknologi harus mendukung kualitas hidup manusia. Emotional intelligence menjadi komponen utama agar digitalisasi tidak merenggut nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan era digital terhadap emosi manusia. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang besar dalam cara kita berkomunikasi. Namun, interaksi digital minim ekspresi nonverbal seperti bahasa tubuh, mimik wajah, dan intonasi suara yang selama ini berperan penting dalam menyampaikan dan membaca emosi. Ini memiliki dampak, yaitu meningkatnya kesalahpahaman komunikasi, konflik online atau cyber konflik yang mudah terjadi. Kemudian, munculnya fenomena cyberbullying, hate speech, trolling, dan cancel culture. Inilah mengapa emotional intelligence sangat dibutuhkan sebagai kompas moral dan sosial dalam interaksi digital. Di era digital, emotional intelligence bukan hanya soft skill tambahan, tetapi kebutuhan utama agar manusia tetap menjadi subjek, bukan objek dari teknologi. Dengan emotional intelligence, kita membentuk dunia yang empatik, etis, dan beradab sesuai nilai-nilai estetika humanisme. Emotional intelligence bukan hanya teori. Ia adalah keterampilan hidup yang bisa kita latih setiap harinya. Dengan mengembangkan emotional intelligence, kita membangun dunia yang lebih indah, lebih beradab, dan lebih manusiawi. Ini adalah esensi dari estetika humanisme. Kesimpulannya, emotional intelligence adalah fondasi utama mewujudkan estetika humanisme, yakni kehidupan yang selaras, empatik, dan manusiawi. Di tengah era digital yang serba cepat dan dingin, kecerdasan emosional hadir sebagai jembatan agar teknologi tetap membawa nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan video dari ujian semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.